Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ma'ruf dari kelas Manajemen Bisnis semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang sudah saya buat. Jadi ini penjelasan yang saya akan jelaskan ini dalam rangka untuk memenuhi tugas ujian tengah semester Metopen. Jadi langsung lanjut ke judul saya, yaitu tentang analisis fungsi religiusitas dan budaya kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan di PT Dinasti Hanjaya. Di sini saya langsung membahas ke bab 1, yaitu pendahuluan. Di pendahuluan itu ada penegasan judul. Jadi penegasan judul itu untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca. Jadi maka ada namanya penegasan judul. Di sini saya akan menjelaskan tentang religiusitas. Jadi dalam KBBI itu dijelaskan bahwa religi adalah kepercayaan kepada Tuhan, yaitu kepercayaan akan adanya kekuatan adikodrat. Itu maksudnya itu di atas manusia itu. Jadi itu kekuatan yang di atas, kekuatan yang rata-rata, maksudnya kekuatan yang di atasnya lagi manusia gitu loh. Terus ada di KBBI juga dikutip oleh Muhaimin, dinyatakan bahwa religius berarti bersifat religi atau keagamaan yang bersangkut paut dengan religi tersebut atau tentang keagamaan. Lanjut ke budaya kerja. Jadi pengertian budaya kerja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pikiran, akal budi, adat, istiadat, sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang, beradab atau maju, atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sukar diubah gitu. Sedangkan definisi lain dari budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari pandangan hidup, nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap, menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan, serta tindakan yang terwujud sebagai kerja. Jadi melaksanakan budaya kerja dalam suatu lembaga atau organisasi mempunyai arti yang sangat dalam karena akan merubah sikap dan perilaku sumber daya manusia untuk dapat mencapai produktivitas kerja yang tinggi. Selanjutnya yaitu kinerja karyawan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja adalah suatu yang dicapai, sedangkan pengertian dari karyawan adalah orang yang bekerja pada suatu lembaga, kantor, perusahaan, dan sebagainya. Lanjut, yang kedua yaitu latar belakang masalah. Jadi karyawan adalah faktor terpenting dalam menentukan kontak perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan dibutuhkan karyawan yang memenuhi persyaratan perusahaan, dan mereka juga harus mampu melaksanakan tugas-tugas yang ditentukan oleh perusahaan. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan guna mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, kinerja pegawai harus menjadi perhatian pemimpin perusahaan, karena penurunan kinerja pegawai akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kemampuan karyawan tercermin dalam kinerja, dan kinerja yang baik adalah kinerja yang terbaik. Jadi kinerja karyawan merupakan salah satu aset perusahaan untuk mencapai tujuan dari perusahaan, tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kinerja karyawan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemimpin perusahaan. Lanjut ke 3 yaitu identifikasi batasan masalah. Jadi di sini nih saya memiliki 3 gap. Yang pertama itu gap praktis, yang kedua teoritis, yang ketiga empiris. Gap praktis yang pertama yaitu saya sudah melakukan wawancara terhadap salah satu
salah satu manajer di bagian produksi. Jadi di sana itu saya bertanya kepada Bapak siapa namanya, agak lupa saya, Bapak Sutadi. Jadi kepada Bapak Sutadi itu saya bertanya, Pak, di sana itu fungsi religinya itu seperti apa? Apakah itu berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Terus budaya dari karyawan-karyawan di sana itu seperti apa, Pak? Jadi saya sudah mendapatkan jawaban. Di sana cukup religi juga, karena sering melakukan kayak pembagian hasil kepada panti asuhan, dan juga melaksanakan 2 minggu sekali itu yasinan. Jadi dalam tanda kutip kita harus tahu dulu makna dari yasinan itu apa. Jadi yasinan itu banyak sekali mengandung makna tentang kehidupan dan kematian. Terus yang kedua yaitu gap teoritis. Jadi gap teoritis ini saya itu mengambil penelitian dahulu, yaitu Lia Wulan 2017. Terus lanjut ke gap empiris. Gap empiris ini juga sama juga. Saya ngambil dari Lia Wulan 2017. Cuma saya ini beda di perusahaannya. Kalau Lia Wulan ini dia ngambil perusahaan di Lembaga Manajemen Infak Blitar, sedangkan saya mengambil di PT Dinasti Hanjaya. Penelitian di PT Dinasti Hanjaya. Terus ada beberapa batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Jadi penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis fungsi religiusitas karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan di PT Dinasti Hanjaya. Yang kedua, penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis fungsi budaya kerja karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan di PT Dinasti Hanjaya. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2021. Penelitian dilakukan pada PT Dinasti Hanjaya yang berada di Lampung, tepatnya di Negeri Sakti Pesawaran. Ruang lingkup penelitian hanya pada perusahaan PT Dinasti Hanjaya. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Apakah fungsi religiusitas karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan di PT Dinasti Hanjaya? Yang kedua, apakah fungsi budaya kerja karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan di PT Dinasti Hanjaya? Lanjut, tujuan penelitian. Jadi berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian antara lain untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh terhadap fungsi religiusitas karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan di PT Dinasti Hanjaya. Yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis apakah terdapat pengaruh fungsi budaya kerja karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan di PT Dinasti Hanjaya. Jadi selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Jadi ada manfaat teoritis. Jadi manfaat yang pertama yaitu dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam kajian manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, dapat dijadikan bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkeinginan melakukan penelitian lebih lanjut tentang masalah religiusitas dan budaya kerja. Lanjut ke manfaat praktis. Yang pertama, bagi PT Dinasti Hanjaya diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu informasi dan saran untuk PT Dinasti Hanjaya dalam melakukan berbagai kebijakan mengenai kinerja karyawan yang dipengaruhi oleh religiusitas dan budaya kerja. Bagi peneliti, sebagai bahan pertimbangan penelitian lain diharapkan bisa menjadi acuan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Yang lanjut
kita ke bab 2. Jadi bab 2 ini ada landasan teori. Yang pertama, landasan teori. Sebelum peneliti masuk lebih dalam tentang penelitian ini, terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terkait dengan judul penelitian ini agar tidak ada kesalahan pahaman dalam pengertian variabel di dalam judul penelitian ini. Yang pertama yaitu pengertian manajemen kerja. Jadi definisi manajemen kerja menurut Armstrong percaya bahwa manajemen kerja adalah pendekatan strategis dan komprehensif yang dapat membawa kesuksesan berkelanjutan bagi organisasi dengan meningkatkan kinerja karyawan dalam organisasi dan mengembangkan kapabilitas tim dan kontributor individu. Lanjut ke bab 3. Jadi bab 3 itu metode penelitian. Jadi metode penelitian itu ada penjelasan tentang lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. Jadi di sini untuk lokasi penelitian yaitu pengambilan penelitian ini lokasinya di PT Dinasti Hanjaya, perusahaan yang bergerak di bidang produksi makanan beku yang berupa produk bakso. Alamatnya itu di Jalan Bedeng Asem, Sri Mulyo, Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Jika dilihat dari letak geografi, PT DHD atau Dinasti Hanjaya sendiri ini terletak cukup strategis, dikarenakan akses masuk yang memadai dan terletak di dekat kali yang memudahkan proses produksi dan pembuangan limbah. Dalam kutip pembuangan limbah tersebut, di situ udah melalui pengelolaan lebih lanjut, terus dibuang ke kali, bukan dari pengelolaan produksi langsung dibuang ke kali ya. Jadi di situ itu ada bak-bak atau kolam-kolam filtrasi limbah agar ketika dibuang ke kali tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar atau habitat yang ada di kali tersebut. Ya, kita lanjut ke teknik pengumpulan data. Jadi di sini nih saya pakai teknik observasi atau pengamatan. Jadi di sini saya mengamati dari produksi, dari budaya kerja, semuanya itu saya amati dan saya catat. Terus yang kedua, saya menggunakan teknik wawancara. Jadi saya itu menanyakan ke beberapa bagian pada PT Dinasti Hanjaya, seperti kepala produksi, terus kepala gudang, dan manajer tersebut. Jadi metode ini nih untuk memperoleh informasi atau data interview atau informasi dengan wawancara secara tatap muka langsung atau face to face. Terus yang ketiga itu saya melakukan dokumentasi. Biasanya kalau dokumentasi itu saya menggunakan kamera. Karena di situ kita akan mengetahui kita sedang di bagian apa saja di produksi tersebut. Terus yang terakhir yaitu teknik analisis data. Jadi teknik yang digunakan saya itu adalah menggunakan data kuantitatif, yaitu dari hasil survei responden. Misalnya saya membuat kuesioner, lalu saya sebar kepada seluruh karyawan yang ada di PT Dinasti Hanjaya. Sekian dari presentasi tentang proposal saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.